Tradisi dalam komunikasi. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi itu sendiri sangat luas dan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi yang kita lakukan, baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, itu juga merupakan komunikasi. Komunikasi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Bahkan komunikasi berpotensi untuk membentuk identitas, hubungan, lingkungan, dan bahkan sampai budaya kita. Potensi komunikasi sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan kita. Tapi apakah kita udah tahu apa itu komunikasi? Dan apakah kita juga tahu bahwa komunikasi yang kita lakukan sehari-hari itu ada teorinya yang bisa menjelaskan perilaku kita? Dan apakah kalian juga tahu kalau sebenarnya komunikasi yang kita lakukan itu dikelompokkan jadi 7 kategori atau tradisi? Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami komunikasi dan proses komunikasi, Robert Craig di tahun 90-an akhir mengklasifikasikan bidang komunikasi itu menjadi 7 yang sekarang dikenal dengan 7 tradisi komunikasi. Jadi mari kita telah 7 tradisi teori komunikasi yang dikemukakan oleh Robert Craig. Pertama, rhetorical tradition atau tradisi retorika. Nah, tradisi retorika ini melibatkan banyak unsur yang berkaitan dengan bahasa dan audiens. Teori-teori yang masuk dalam tradisi retorika membantu kita dalam memahami pengaruh dari suatu informasi serta membantu kita untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kita secara lebih efektif. Tradisi ini mencakup kemampuan kita untuk merefleksikan sudut pandang yang berbeda dari sebuah informasi sebelum sampai kepada pandangan pribadi kita. Tradisi ini membantu kita menjawab pertanyaan tentang bagaimana emosi atau perasaan audiens dalam menanggapi sesuatu, bagaimana kekuatan bahasa mampu menggerakkan orang untuk melakukan tindakan, dan juga menjelaskan bagaimana kita bisa membuat orang lain untuk menerima sudut pandang kita terhadap sesuatu. Intinya, tradisi ini menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi bisa mempengaruhi emosi dan perilaku audiens. Menurut saya sendiri, tradisi retorika itu adalah seni komunikasi dalam mempengaruhi audiens sih. Kedua, semiotic tradition atau tradisi semiotika. Sederhananya sih, tradisi semiotika ini membahas mengenai tanda. Misalnya gini, waktu kalian chatting dengan pacar kalian, terus si dia balasnya singkat dan gak kayak biasanya. Nah, itu tandanya si dia kan lagi ngambek tuh, lagi pengen dikasih perhatian lebih dan pengen dihibur sama kalian. Atau misalnya pasangan kalian juga suka update tempat-tempat yang punya pemandangan bagus gitu. Nah, itu kan tandanya pasangan kalian lagi pengen liburan bareng kalian ke tempat tersebut. Menurut tradisi ini, makna suatu tanda atau bahasa dapat dipahami ketika kita berbagi tanda atau bahasa yang sama. Tapi, untuk mencapai kesamaan makna dalam bahasa atau tanda tersebut sebenarnya lebih sulit loh daripada yang kita bayangkan. Apalagi jika bahasa atau tanda yang digunakan berbeda atau bahkan asing buat kita. Nah, menurut saya sih tradisi semiotika ini harus banyak dipelajari ya sama kalian yang kurang peka sama pasangannya. Ya, biar kalian paham gitu kode-kode yang dikasih pasangan kalian. Nah, yang ketiga yaitu phenomenological tradition atau fenomenologi. Tradisi fenomenologi. Menurut Robert Craig, tradisi fenomenologi ini ditandai dengan komunikasi yang ia anggap sebagai pengalaman keberbedaan. Nah, maksudnya seseorang selalu mencoba untuk mencapai keaslian atau orisinalitas dari sebuah percakapan dengan menghilangkan bias atau gangguan dalam percakapan tersebut. Nah, bias tersebut itu bisa aja dipengaruhi oleh sistem keyakinan, pengalaman, atau emosi yang mana seharusnya nggak mempengaruhi percakapan atau dialog yang terjadi. Nah, tantangan terbesarnya adalah saat kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda sudut pandang, seringkali tradisi fenomenologi ini melibatkan intuitif, hal-hal atau peristiwa yang dilihat melalui kacamata pribadi. Intinya sih, interpretasi kita terhadap kehidupan kita sehari-hari atau terhadap kegiatan yang kita lakukan. Yang keempat yaitu cybernetic tradition atau tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika mencoba mengungkap kompleksitas makna informasi dengan menggarisbawahi ketidakpastian umpan balik yang akan kita terima. Nah, menurut Robert Craig, tradisi sibernetik ini meminta kita untuk memahami bahwa komunikasi bukan hanya pemrosesan informasi, tapi juga melibatkan orang lain dalam pemaknaan tersebut dengan kemampuan yang berbeda-beda di setiap individu. Menurut saya sih, tradisi ini menjelaskan bahwa informasi yang kita berikan itu akan mendapatkan respon atau umpan balik yang berbeda di setiap individu. Nah, tradisi yang kelima yaitu tradisi sosio-psikologikal, yaitu tradisi yang menjunjung tinggi model sebab akibat. Maksudnya gini,
Teori komunikasi itu dilihat dari pandangan yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Nah, menurut Robert Craig, tradisi ini didasari oleh asumsi bahwa pola komunikasi pada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, tradisi ini mencoba mengungkapkan atau menjelaskan hubungan antara pola-pola komunikasi yang berbeda tersebut. Yang keenam, yaitu tradisi sosiokultural. Inti dari tradisi sosiokultural itu dapat diringkas sebagai berikut. Menurut Robert Craig, interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada pola budaya dan struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Inti dari tradisi sosiokultural menunjukkan bahwa individu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang memiliki aturan dan pola interaksi yang unik. Contohnya kan orang Batak biasanya nada ngomongnya tinggi, kalau orang Jawa nada ngomongnya agak lemah lembut gitu kan. Lalu yang ketujuh ada critical tradition atau tradisi kritis. Individu yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik. Nah, itu adalah orang-orang yang suka dengan tradisi kritis. Mengkritik tatanan sosial dan memaksakan struktur atau individu pada tatanan itu adalah inti dari tradisi kritis. Asumsi yang menjadi dasar tradisi ini yaitu bahwa menyatakan sesuatu merupakan hal yang sah untuk dilakukan. Sebenarnya tradisi kritis itu mencoba mengungkapkan bagaimana masyarakat mendefinisikan kebebasan, kesetaraan, dan alasan. Itu dia 7 tradisi di komunikasi yang jarang sih orang tahu tentang 7 tradisi komunikasi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah menonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.